Halo follower, sekarang aku ada di terminal Terminal Intermoda Joyoboyo. Kondisi terminalnya seperti ini. Ada yang baru di Joyoboyo, ada yang baru di kota Surabaya. Ada angkot yang naik tahta, yang naik kasta, mewah. Angkot dari Surabaya. Angkotnya ini ber-AC, nyaman dan bersih. Gimana keseruannya? Ayo follow terus ya. Sekarang angkot Surabaya naik kasta, naik tahta, dan naik kelas. Nah, ini Wirawiri Surabaya ini angkot terbaru untuk warga Surabaya ya khususnya. Yuk, untuk video selengkapnya kita ikuti sama-sama ya. Untuk armadanya masih baru, jadi bersih. Monggo Pak. Ini ada yang naik ya, Pak. Pak, dikunci nggih? Wah, pintunya otomatis. Terserah. Mana aja. Mau wawancara sambil Depan boleh, depan boleh. Nek depan, belakang mboten napa-napa. Monggo ya, mbak aku ya. Nggih. Ya, ya mbak aku engko. Oh, ngoten. Tapi mboten apa. Niki pun nenten jalan dulu. pun nenten tiang nih. Sampai berapa ini? Di belakang enggak apa-apa. Oh, ngoten. Ini bapaknya sampai berapa nih? Nah, ini Niki berapa menit sekali Pak niki Pak? ada jadwalnya, Pak. Oh, ada jadwalnya. Jalan. Masih dari ini, dari pihak Wirawiri. Iya. Oh, gitu. Kalau wawancara sebentar nggak apa-apa. Mau apa? Mau wawancara sebentar. Boleh? Wawancara di mana Mas ya? Enak ya? Di depan. Di dalam sini juga bisa kalau mau Soalnya jalan Australia. gelap. Lampunya dihidupin. Belakang. Oh, gitu. Lampu sih. Pintunya membuka otomatis ya. Namanya Wirawiri Surabaya, angkot baru di Surabaya. Mas, permisi ya. Iya. Wah. Kondisinya masih baru ya, Mas ya? Iya, baru, Pak. Ini baru jalan berapa PP, Mas? Atau berapa hari? Kalau harinya udah 2 hari. Kalau PP-nya untuk hari ini saya baru 1 kali. Ini Untuk yang kedua PP-nya kedua kalinya ya? kali. Ya, ini Oh, kedua ya. kalinya. Ini ada AC-nya tapi Ada AC-nya belum belum dihidupkan. dihidupkan tapi Ya. ini udah dingin ini. Mas, Lebarnya mana lebarnya? nggak Di depan. apa-apa. Nanti nggak apa-apa repotnya. Nah, ini untuk apa Mas? Pembayarannya. Ini pembayarannya ya. Untuk pembayarannya ini semua rute 5.000 jauh dekat ya. Iya. Itu yang normal. Kalau pakai seragam sekolah sama menunjukkan kartu pelajar 2.500. Jadi- Bisa sambil jalan? Boleh, Oke. monggo. Nggih. Jalan, jalan. Nah, Aku ini mau keluar aku. oh gitu. Ya, ini sudah diberangkatkan untuk armadanya. Ini tujuannya kemana Mas? Ke Raya Ngasem. Itu rutenya sebentar ya Mas ya. Oh ya, siap. Ini cuma Rute 3. rutenya dari TIJ ke Kedungasem. Dari TIJ itu apa Pak? Terminal Terminal Intermoda Joyoboyo. Intermoda Joyoboyo. Oke, nah Pak. sekarang sudah diberangkatkan armadanya. Ini untuk jamnya sudah ditentukan ya. Jadi tidak ngetem atau tidak molor meskipun penumpang nggak ada penumpang tetap jalan ya. Iya. Oh gitu ya. Jadi sistemnya
seperti ini ya, bus Surabaya ya, bukan yang angkot yang beneran itu ya Mas ya. Nah, mungkin bisa dijelasin Mas, mungkin fasilitas di mobil ini atau apa aja yang ada yang didapat sama pengguna transportasi ini. Ya untuk kenyamanan ya saya semaksimal mungkin bakal ngasih kenyamanan dan servis sebisa mungkin maksimal saya. Oh ya. Kalau AC misalnya kayak ini kurang dingin minta ditambah, saya kasih tambah boleh. Ini setiap armada ada driver sama ini co-driver atau driver aja? Co-driver aja. Oh, berarti ada driver sama Masnya sebagai co-driver ya? Ya. Oh, setiap armada Mas? Setiap armada pasti ada. Oh, jadi ini lebih mengunggulkan pelayanan ya? Ya. Oh, gitu. Nah, ini ada warna bangkunya ada pink, terus ada merah. Nah, yang ini sebelah sini, deretan sebelah sini ini hitam. Apa ada perbedaan Mas? Kayaknya nggak ada sih, cuma buat apa penerang aja. Oh, Penerang saya warna kira aja. kalau yang pink dikhususkan untuk cewek, Ya. cowok dikhususkan ini, yang ini ada yang dikhususkan lagi, jadi nggak ada ya. Nggak ada. Oh gitu. Wah, angkotnya ini sih kalau sejenis angkot nyaman sih. Ini basicnya dari Grand Max ya. Ya. Dari Grand Max. Oh ya. Untuk armadanya selain Grand Max pakai basic apa Mas? IH HS ya, Toyota HS. Wah, itu lebih besar, lebih lega, malah lebih nyaman kan. Iya. Suspensinya kan lebih bagus juga. Iya. Nah, mungkin ada yang perlu ini ceritakan lagi Mas, untuk apa ya? Ini untuk rutenya ya. Iya. Kalau yang ini TSBY 1 ini apa nih? Seri mobilnya atau? Iya, dari mobilnya. Seri Kalau mobilnya. yang ini kodenya. Kodenya. FD3 itu feeder 3. Feeder 3 Feeder itu? feeder kendaraan kita apa pekerjaan kita, feeder namanya. Feeder itu kalau nggak salah dari bahasa Inggris artinya kalau di Indonesia apa? Pengumpan. Pengumpan. Iya, pengumpan. Jadi maksud dari pengumpannya itu kan ini kan basicnya kan dari bus Surabaya. Nah, Basicnya dari bis Surabaya. Maksudnya gimana? Bus Surabaya kan jalannya kan keliling-keliling juga. Kan nggak mungkin kalau bus Surabaya bakal nge-cover tempat-tempat yang kecil. Oh, kayak gang-gang gitu. sempit, daerah-daerah pasar yang bisa dilalui mobil. Oh, Kan bus kan nggak gitu. mungkin bisa masuk. Nah, pakai feeder kita antar ke halte yang bisa di-cover sama bus Surabaya. Oh, jadi ini tuh sinerginya antara angkot sama bis Surabaya ya, Ya. supaya warga Surabaya lebih mudah menggunakan transportasi. Yang pertama, kemudian yang kedua mungkin mengurangi kemacetan. Terus yang ketiga, ya memang pasti lebih aman Ya. dan nyaman. Ya. Jadi seperti itu. Ini terakhir nanti Kedung Asem Mas ya. Iya. Nah, ini pemberitahuan terakhir Kedung Asem. Nanti aku PP ya dari Joyoboyo ke Kedung Asem ke Joyoboyo. Ini untuk tarifnya masih gratis. Jadi warga Surabaya yang mau jalan-jalan atau mungkin gabut bisa menikmati angkutan transportasi baru dari pemerintah langsung ya. Ya. Oh ya, jadi masih gratis. Oke. Sampai kami teman. Berarti sampai hari Kamis ya, dimulai dari Kamis kemarin. Ini hari Jumat. Nah, nanti mungkin saya bisa lihat jadwal rutenya Mas ya, kalau Ya. ada. Boleh ada. Oke, jadi nanti biar yang menonton bisa bisa lihat jadwalnya. Di Surabaya keadaannya masih belum macet ya jam segini ya. Padahal jam 4.
Tapi ini angkot yang apa? Yang reguler itu masih ada ya, Mas? Ada, tapi itu nggak ikut sama pemerintah. Ya, angkot yang ini ya, yang biasanya Ya, masih yang operasi. yang masih beroperasional itu masih tetap lanjut ya? Masih Apa lanjut. mungkin dengan adanya ini apa mereka nggak ini, Pak? Mas, mungkin terancam atau gimana, Mas ya? Ya pasti bakal merasa terancam juga. Ini kan sistemnya kan kita ya emang udah merekrut mereka. Oh, jadi dari drivernya ini X dari angkot yang sebelum-sebelumnya ya? Iya. Oh gitu. Kira-kira armadanya berapa, Mas, totalnya? Kalau inget. Mungkin iya, 52 sama itu dibagi jadi 5 rute. 5 rute. Yang pertama hafal nggak, Mas? Aku yang hafal cuma 1 sama 3. Oh, nggak apa-apa, sebutin yang aja. satu di Benowo sampai mana Siola. Siola, Benowo, Siola. Ya. Jadi yang daerah sebenarnya Benowo itu kan daerah yang terpencil loh. Iya. Terus mau ke kota berarti bisa naik yang HIS ya? Ya. Oh gitu. Terus yang kedua? Tapi aku ada itu sih, ada tulisannya. Oh ya, nggak apa-apa, nanti disertakan aja. Ya. Bentar ya. Oh ini untuk rute 2 Maijen Sungkono sampai Embong Wungu. Maijen Sungkono, Embong Wungu. Nggih. Untuk yang 3 Intermoda Joyoboyo sampai ke Dengasem. Oh, yang ini ya, yang sekarang kita naiki ya? Ya. Yang keempat dari Penjaringan Sari sampai ke Gunung Anyar. Penjaringan sampai Gunung Anyar. Untuk yang kelima Pusparaya sampai ke Haji Rahmat. Haji Rahmat. Itu Gus Muhammad. HR Muhammad ya. ya? Oh, Muhammad. ya. HR Muhammad, Oh, iya. Maijen Sungkono ya. Haji Muhammad. Iya. Oke. Nah, itu baru 5 ya? Iya, baru 5. Baru 5. Nah, jadi itu tadi trayek atau apa ya? Atau jadwal ya? Iya. Trayek atau jadwal dari angkutan Warawiri ya? Wirawiri. Wirawiri Surabaya. Terus kalau boleh tahu, Wirawiri Surabaya kok dinamakan seperti itu, Mas? Kalau sedapat saya ya, kalau Wirawiri kita emang kerjanya emang keliling-keliling. Oh ya, benar. Keliling aja dari pagi sampai malam keliling-keliling terus. Oh ya. Gitu. Oh iya, operasionalnya dari jam berapa? 5:30 untuk mulai berangkatnya. Tapi kalau ngambil kendaraannya sebisa mungkin jam 4:30 harus bisa diambil. Oh gitu. Ya. Ini menjangkau anak-anak sekolah ya? Ya. Sama ini ya, sebelumnya mungkin bagi yang mau ke pasar ya kan pasti pagi-pagi. Terus kemudian sekolah, setelah sekolah terus sama yang pekerja. Terus operasionalnya sampai jam 9, pokoknya terakhir tuh jam 9. Tapi jam 9. Jam 9 tet itu bukan menandakan kalau kita bakal selesai. Jadi misalnya ini masih kita di perjalanan. Jam 9 kan ini rutenya di IC sampai ke Gedung Asem. Ya. Nah, kalau jam 9 kita masih di rumput, tetap jalan. Tetap jalan ya. Tetap nerima penumpang sampai ke Joyoboyo. Oh gitu. Ya. Sampai ini ya, maksudnya jam tugasnya berakhir ya. Iya. Ya, jadi nggak berhenti di tengah jalan ya. Ya. Untuk garasi atau ini poolnya, Pak, Mas? Garasi atau poolnya ini di mana? Atau memang terletak di Joyoboyo aja atau ada tempat? Ada di Wiyung. Semuanya berarti pulang ke Wiyung. Iya. Ini. Oh gitu. Jadi kalau pas operasional baru ini ya jalan ke titik-titik masing-masing ya. Ya. Oke. Ada Jadi kalau naik Wirawiri Surabaya ini larangannya pasti dilarang merokok, dilarang membawa
minuman atau makanan. Terus untuk pembayarannya ini non tunai ya? Tidak boleh tunai. Tidak boleh tunai. Nah, kalau tidak boleh tunai gimana Mas? Karena ini kan masih gratis. Ya. Selanjutnya untuk pembayarannya seperti apa? Bisa pakai QRIS atau pakai flash di scan sini. Berarti ini untuk scan Flash, flash, kemudian ini QRIS-nya. Ya. Oh, jadi bank apa aja bisa ya? Atau bank tertentu Mas? Bank tertentu tapi aku lupa beberapanya. Oh, nanti ya setelah ada apa? Setelah diberlakukan pembayaran mungkin disosialisasikan lagi. Oke. QR kan semua aplikasi yang punya QR pasti bisa dibayar. Ya. OVO, GoPay, ShopeePay. Ini QR kode. Ini bisa di tap kartunya seperti kartu tol itu ya. Ya, bisa. Kalau perjalanan kondisi seperti ini ke Kedung Asem berapa menit Pak? Karena ini kan kita kan perjalanannya kan SOP-nya di setiap ada tulisan bus stop, kita harus berhenti dengan minimal 10 sampai 30 detik. 10 sampai 30 detik untuk ini ya, menunggu bis Surabaya. Bukan. Oh, bukan. Ini berhentinya kalau per titik. Oh, sambil mengcover siapa tahu ada penumpang yang mau ikut. Oh, ya. Di halte Surabaya. Bis Ya, Surabaya. setiap ada tulisan bus stop. Oh, bus stop. Jadi bukan di halte bis Surabaya itu ya. Setiap kali ada bus stop kita pasti berhenti. Dan kalau mau di total kurang lebih 2 jam. Sekitar 2 jam. Satu kali PP. Satu kali PP berarti dari TIJ Joyoboyo Kedung Asem ke Joyoboyo itu waktunya 2 jam ya. Ya. Oh, seperti ini ya bis stop. Ini bis stop daerah Marvel ya. Marvel. Ya, ada rambunya, bis stop nggak kelihatan. Nah, setiap ini mungkin mau naik. Karena nggak pernah saya bilang juga. Oh iya, Bu masih gratis gitu ya? Aku bilang ya. Bu, mau kemana Bu? Naik ini gratis Bu? Oh, sudah pesan. Ibu naik ini gratis Bu? Oh, sudah. Oh, gempen Bu, gratis sampai seminggu naik ini. Oh ya, baik Bu. Bu, monggo Bu. Oke. Ya, ini ada coba ditawari naik Surabaya, Wirawiri Surabaya, tapi sudah pesen ini ya, ojek online. Pintu atau gimana, semua pakai tombolan. Oh iya, kecuali di depan itu baru tarikan ini pakai ini ya, Tombolnya. jadi kalau dari samping itu semua pakai tombol. Iya Pak, kalau ini mungkin saran Pak ya, mungkin ditambahi tulisan Pak ya. Kadang kalau orang kan kayak saya tadi kan langsung refleks buka gitu ya, takutnya nanti handle-nya ketarik karena dipaksa nggak buka, nanti takutnya malah mungkin itu salah satu saran, tapi ya nanti kembali lagi ke ya bener. Kita sampaikan nanti ke atasan. Oh ya Pak. Wah, pasti kritik dan masukan saya sampaikan ke atasan. Iya Pak, iya Mas. Kayak contoh yang di Wonokromo itu kan nggak ada bus stop sama sekali. Bus stop Sekitar stasiun Wonokromo sana. Nah, itu takutnya kan ada penumpang yang mau turun di sana tapi nggak ada bus stop, kan jauh banget cara turunnya. Iya benar Mas, kalau di Wonokromo memang jalannya sempit juga ya. Sempit juga. Itu mungkin bisa ini yang bus stopnya di ini
di setelahnya stasiun Wonokromo yang jembatan itu mungkin. Nah itu bisa, tapi waktu kita udah 2 hari ini nggak ada sama. Oh. Itu takutnya gitu. ada yang apa? Ya kita kan coba ini kemarin berkomunikasi sama pihak atasan, katanya memang nggak dikasih. Oh seperti itu. Iya, makanya saya kan takutnya ada penumpang komplain kita yang dimarahi gitu. Iya Kenapa? benar-benar. Seharusnya itu kan di stasiun. Gitu. Iya itu kan sebenarnya malah ini ya apa banyak yang Itu kan objek vital kan itu. oh iya Stasiun. vital mobilitasnya di stasiun terus di terminal itu kan lebih tinggi Iya. apalagi di depannya ada pasar Iya. pasar sama mall DTC apa mall atau pasar tuh mas Itu pasar itu. pasar ya bukan Iya, mall ya Bukan mall. DTC itu pasar ya bukan mall ya ya kalau mall ya maju dikit ke Royal. Iya, iya. Kemarin sudah saya konfirmasi tapi memang nggak ada, nggak dikasih. Nah, kita kan sopir kan takutnya lagi dimarahi, dimaki-maki. Iya. Ya nanti mungkin tidak lewat jalurnya dipaksa Ya. ke luar jalur ya Pak ya. Nanti penumpang sembarangan. Iya. Ya dimarahi. Ya, gitu. Iya Pak, dimarahi. Hanya mengikuti SOP-nya. Ini aja kalau ya supir. Kan? Iya benar-benar. Ikut SOP dari perusahaan yang ini ya, Iya. yang Dari- menaungi. Kalau kita ada keluhan, itu jangan penumpang saya sendiri aja pasti ada keluhan. Iya benar. Gitu. Misalkan kayak di terminal Beratang, apakah nggak berhenti? Ternyata nggak berhenti cuma sebentar. Ya. Heeh. Maksud saya kalau berhenti 15 menit atau gimana kan enak. Takutnya ada penumpang yang ketinggalan kan gitu. Oh iya. Iya. Nggak berhenti, cuma lewat di terminal Beratang. Kita mencarikan yang terbaik untuk penumpang semua yang kita layani. Benar Pak, benar. Saya selalu memikirkan apa ya, mungkin saya supir tetap mikir. Nah gitu, gimana pelayanan kita yang terbaik. Iya Pak. Sekarang yang diutamakan itu pelayanan Pak. Ya. Kalau sekarang karena kalau apa kurang enak gitu sedikit-sedikit viral. Iya. Soalnya semua tangan itu pegang ini, punya medsos, Iya medsos. punya media sosial. Baiknya gak kelihatan, Hmm, buruknya cepat. iya benar-benar. Kita sendiri juga berpikir terus gimana baiknya kan gitu. Kita cari solusi gimana jalan yang enak kan gitu. Terutama tempat-tempat pemberhentian itu, stop bus itu. Jalannya sempit, kita tak bisa berhenti. Iya. Kalau ini kalau berhenti di sembarang tempat boleh nggak Pak? Seperti saya mau berhenti di depan gitu. Nggak bisa. Harus di halte ya? Ya harus diatur. Meskipun jauh ya tetap harus. Oh, aku harus berhenti di rambu bus stop ya? Bus stop itu. Oh, gitu. Bahkan jalannya pun tidak melewati 60 km per jam. 60 km Tidak berarti. boleh lewat dari situ. Oh, berarti nggak boleh ngebut, Nggak boleh nggak ngebut. boleh ugal-ugalan. Iya. Sebaik mungkin kira-kira kita mungkin jalannya sampai 40 atau 30 km. Oh, gitu. Untuk keselamatan dan kenyamanan Pak ya. Penumpang ya sama begitu. Jadi kita nggak berani ngebut-ngebut atau gimana, kita kan tidak dikejar sama waktu. Iya Kita benar. kan hanya melayani, Iya. mengayomi kan gitu. Iya. Kalau Enak, sebisa mungkin, semaksimal mungkin. kalau seperti ini, seperti bapaknya kan udah nggak mikir setoran lagi lah. Ya, Jadi. kita nggak bisa lagi. Dan yang kita pikirkan hanya melayani. Iya, yang dipentingkan ini apa mengumudi yang aman, Ya, aman, yang tertib, enak, gitu. terus pelayanan kepada ini pemakai Masyarakat, transportasi. ya betul. Dan itu yang penting kita memberikan kenyamanan, Iya benar, wes. sopirnya yang baik, semua helpernya juga baik, ramah, Iya benar-benar. kan? Harusnya cuman itu saja yang
kita kerjakan. Wes nggak ada ini ya Pak Feeder. ya, nggak ada tekanan yang lain ya, Nggak ada, cuman kita kan yo sesuai SOP. sesuai SOP yang penting. kayak gitu. Kita mengikuti aja kan, semua perusahaan kan kayak gitu ya. Iya benar. Jadi panahnya itu aja. Iya benar Pak. Cuma kita belum tahu apa enggak nanti ada komplain dari Iya. penumpang kalau ada turun. Kita kan masih belum tahu, Ya. ini kan masih baru. Karena masih baru, Ya. mungkin saran dan kritiknya belum Bisa, ini ya, belum ada. belum ada. Kalau dikritik sih caranya itu kan lebih baik. Ya Lebih kan? baik Pak daripada Iya, nanti kita, di belakang. kita ada kesalahan yang sangat Benar. fatal, Ya, kita sendiri yang rugi. mending langsung ya. Iya, mendingan langsung bicara, nanti saya sampaikan ke atasan. Ini Ya. kurangnya gini, ini kurangnya gini, kan enak. Kita sama-sama penumpang enak, judulnya juga enak kan gitu. Iya benar-benar. Ada hal lain atau transaksi yang nggak nyaman, kita kan pelayanan. Pelayanan, benar Pak. Jadi sebaik-baik mungkin harus melayani masyarakat yang gitu. Iya, yang terpenting semuanya dalam segala hal itu memang pelayanan Pak. Iya, makanya Gimana itu. apapun sekarang, entah itu toko, entah itu apa itu. Kalau mengemudi kan ini kan fatal, memang harus pelayan harus maksimal. Kalau nyetirnya agak enak aja nanti dikomplain. Nah, iya benar. Ya kan? Heeh. Kalau jendul-jendul gitu, apa setirnya itu? Iya. Nggak ada enak-enaknya sekali. Iya. Lambung ini, nomor ini, plat nomor ini, ya kita kan yang kena. Heeh. Itu. Terus ini Pak, apa? Helpernya Pak ada ramahnya sama orang. Mencucut, nggak pernah senyum, nah itu kan ada penilaian sendiri. Iya, masuk penilaian ya. Iya kan masuk penilaian. Makanya kita ya, sangat hati-hati kalau mau memaksimalkan pelayanan gitu. Benar, Pak. Bapak sebelumnya ini dari X apa Pak? Angkot apa Pak? Angkot LR. Line R. Iya, jurusan JMP Ya. Kenjeran. Ya. Metean. Oh, Kalau mentok itu Metean daerah Kalimas. iya. Jadi ini untuk drivernya semuanya X dari angkot-angkot sebelumnya ya? Iya, memang harus diwajibkan angkot. Harus, itu pun harus pemilik. Oh, pemilik angkot. Iya, harus pemilik angkot, bukan supir. Bukan supir. Pemilik. Harus pemilik. Tahu jalan semua. Harus pemilik. Yang diutamakan itu masalahnya kan angkot kan mau diganti wirawiri ini semua. Makanya untuk perusahaan memilih pemilik, bukan supir. Bukan supir ya? Bukan. Yang utama pemilik. Oh gitu. Kalau Iya. drivernya ini Pak, seperti dia pemilik juga, kan ada pemilik juga driver. Ya. Itu tetap nggak apa-apa ya? Loh, memang pemilik harus sebagai driver. Oh. Tapi ada gitu. pemilik taruh di helper ada. Mm-mm. Selama ini masih ada pemilik taruh di helper, pemilik di taruh di helper ada. Cuma nanti kalau ada penambahan armada nanti dipindah di drivernya nanti. Oh Ini kan masih kekurangan armada. iya. Ya. Makanya itu ditaruh di helper dulu. Oh gitu. Itu. Ya memang tadi itu untuk angkot-angkot masih banyak ya Pak ya. Masih banyak yang beroperasi. Bukan itu, masih banyak yang nggak setuju. Oh seperti itu. Iya, masih banyak yang nggak setuju ya, karena kan kerjaan kita kan nggak sepenuhnya full. Kita di jadwal, kita belum tahu jadwalnya, masih simpang siur jadwalnya. Katanya sih di jadwal 4 hari kerja, 2 hari libur. Jadi jumlah 1 bulan hanya 20 hari. Oh gitu. Nah, gitu makanya untuk angkot-angkot yang lain belum mau berani, ikut iya. gabung. Belum ikut gabung, nanti terakhirnya diambil
nggak bisa kerja. 10 harinya, ya kan? Oh iya benar. Nah, itu makanya untuk teman-teman ini maunya sih full. Full ya? Ya full. Kalau 20 hari, 10 hari kemana? Oh, karena gitu. kerjaan ya nanti. Gajinya kan nggak full 1 bulan. Oh sekarang ini masih ini ya? Masih 20 hari kerja ya Pak ya? Ya ini masih 20 hari kerja. Nanti kemungkinan kata atasan atau ada penambahan unit nanti bisa full. Entah gitu. berapa bulan kita nggak tahu. Oh jadi ini kalau bapaknya libur nanti digantikan sama driver lain ya? Lain. Rolling gitu ya? Rolling. Kalau ini untuk pendapatannya sepertinya kan ini Pak lebih baik yang ini Pak. Ini kan maksudnya sudah tetap gitu loh Pak. Kalau yang untuk angkot itu kan belum tetap ya. Maksudnya belum tahu mau kita jalan aja belum tahu pendapatan kita kan ya. Iya, pendapatannya ya. Ya kita nggak tahu seberapa pendapatan kita sehari kan kita nggak. Iya belum tahu. Nanti kan kita masih cari-cari. Iya betul. Seperti marketing kan kalau. Iya. Cari-cari. Masih cari-cari penumpang. Terutama itu ya, yang biasanya kerjanya santai, ya kita diatur sama perusahaan. Oh iya. Itu. Belum ini ya, belum mengkondisikan. Belum mengkondisikan. Makanya untuk supir angkot yang nggak mau itu ya yang pertama itu kondisinya. Iya iya benar. Apa ya? Kayak seperti kaca sendiri gitu. Iya benar-benar. Iya karena udah ini Pak, angkot sudah menjamur dari lama ya. Kalau mau peralihan ke lebih modern memang harus pelan-pelan mungkin Pak. Kemungkinan ya itu, makanya ya ditarik angkot-angkot yang lain, ada yang mau nanti kan memberitahuan, enak di sini. Iya. Nah, nanti kan barangkali ada teman-teman yang ada ikut lagi, ada menerima karyawan lagi, sama bisa memberitahu ke teman-teman. Iya, benar. Makanya nggak langsung masuk apa ya, seluruh itu jalannya gini. Iya benar Pak. Anak itu teman-teman, makanya agak ribet ikut orang, ada peraturan kan gitu. Iya ada yang seperti itu. Iya. Kalau supir-supir semua ini maunya nggak ada peraturan. Iya Pak. Iya kan? Karena kan sudah terbiasa ini bekerja ini dengan ininya sendiri ya. Maunya sendiri. Peraturannya sendiri ya. Iya, gini loh. Mau kecepatannya terserah ya. Mau macok sini. Ya. Kalau seperti ini kan ini toh driver nggak mikir lagi ganti oli, servis. Seperti itu kan Pak. Kalau ikut kalau seperti Bapak ini. Iya, memang nggak mikirkan apa-apa. Iya. Bensin, oli, benar. kerusakan. Kita kerusakan. Nggak mikir sampai segitu. Yang penting kita pelayanan itu aja. Iya. Teman-teman sih nggak mau dikasih enak sih nggak mau ya terserah. Iya benar. Ya karena ini sudah ada CCTV-nya juga, ada layarnya ya. Jadi kalau terjadi apa-apa, ya kita terus di titik-titik kita tetap dipantau. Nah, maksudnya iya benar, dipantau terus ini untuk keamanan juga. Iya. Terutama itu dipantau keamanan tetap. Ini sudah sampai daerah Semolo. Unitomo. Daerah Unitomo. Wira-wiri Surabaya ini masuk kampung-kampung ya Pak ya? Ya ini namanya penghubung. Nah, masuk kampung-kampung ini daerah mana Pak? Ini Kedung Baru. Masuk ke Kedung Baru. Jadi nggak jalan raya aja yang dijangkau ya Pak ya? Ini ya masuk kampung ya jalan raya. Yang namanya penghubung ya harus ke jalan raya, ke bus Surabaya bus. Itu namanya ini jalur penghubung wirawiri. Nah kalau di kampung seperti ini Pak, kan nggak ada rambu bis stop,
Ada. Oh ada. Ada. Oh tetap ada. Iya, ada. Oh gitu. Jalan sempit gini ada ya? Ada. Makanya kita harus menyesuaikan kondisi. Kalau macet ya kita nggak berhenti lama, mungkin lewat cuman pelan. Kalau saya mau naik baru kita Kondisi. Nah kalau di kampung ini tetap di ini ya, di rambunya ya Pak ya. Kalau naik turunnya nggak bisa sembarangan. Nggak bisa. Kita sesuai SOP-nya dari perusahaan itu tadi. Nanti nggak seenaknya nanti penumpang kalau turun sini, nah itu tidak bisa. Iya. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Biasanya kan mencet bel. Kiri. Nah. Sekarang tidak. Sekarang tidak bisa. Nah, ini kan ada itu. Hah? Ini namanya pentol itu bus stop. Oh iya, bus stop ada rambunya yang penting ada rambu bus stopnya ya. Ya. Bus stop. Oke follower, sekarang aku ada di dalam Wirawiri Surabaya. Angkot terbaru dari Dinas Transportasi ya, Dinas Perhubungan Surabaya. Jadi angkot ini angkot di Surabaya, Wirawiri Surabaya ini angkot yang naik kelas ya, naik kelas, terus kemudian naik kasta, naik tahta ya. Keadaannya seperti ini, bisa dilihat nyaman. Kemudian AC, dingin pasti nyaman. Untuk pembayarannya menggunakan elektronik ya, elektronik payment, jadi tidak boleh cash. Sekarang aku sama Mas Arga ini bertugas sebagai helper. Nah untuk helper Mas Arga, tugas dan tanggung jawabnya seperti apa Mas? Nah yang pasti step 1 mengingatkan driver untuk berhenti di setiap pemberhentian Ya. yang sudah ditentukan oleh Dishub dan rambu-rambu lalu lintasnya. Oke. Jadi kita nggak boleh berhenti di sembarang tempat yang nggak ada rambu bus stopnya. Oh gitu. Jadi bagi penumpang perlu diingat ya, kalau naik Wirawiri Surabaya ini naik turunnya tetap di titik ya. Untuk titiknya ada di jalan ada rambu yang ada tulisannya bus stop ya, Ya. bus stop. Oke, itu yang tugas pertama. Kemudian tugas yang kedua Harus melayani setiap penumpang. Jadi misal ada penumpang yang lansia kan takutnya kesusahan buat naik, ya kita bantu. Terus membawa barang-barang yang banyak, kita bantu naikin juga. Gitu. barang bawaan ya. Ya. Oh ya, untuk barang bawaan ini kan mungkin dari orang-orang yang dari pasar kan mungkin barang bawaannya kan banyak. Ya. Nanti langsung bisa dibantu sama Mas Arga sebagai helper Wirawiri Surabaya. Terus ada lagi Mas tugasnya? Terus tugas yang ketiga ya yang menjaga kebersihan, ini juga saya juga. Menjaga kebersihan armada. Iya. Jadi bagi penumpang juga ikut menjaga kebersihannya ya. Jadi kalau mau buang sampah mungkin cari tempat sampah, mungkin disediakan tempat sampah ya Mas ya. Iya, next selalu disediakan tempat Kedepannya sampah. akan disediakan tempat sampah, jadi bagi para penumpang tidak ada alasan lagi membuang sampah sembarangan atau berserakan. Oh, itu tidak boleh makan di dalam. Ya, karena kalau ya untuk peraturannya juga nggak boleh merokok dan nggak boleh makan ya, karena bisa mengotori armada. Kan kita juga bergeraknya kan bareng-bareng juga, ada armada yang lain yang satu rute juga. Nah, kita juga menginformasikan kalau semisal di jalan ini ada macet, kita informasikan oh di jalan ini macet, jadi yang di belakang biar cari jalan yang lain. Oh gitu, nggak apa-apa jual keluar dari jalur Mas? Kalau jalannya ditutup. Oh seperti koriksi. itu. Jadi kalau jalannya tidak memungkinkan dilewati,
untuk Mas Arga ini bisa menginformasikan ke teman-teman yang belakangnya Ya. itu untuk ini ya, menginformasi supaya tidak terjebak Ya. kemacetan atau penghadangan jalan ya, bis. Jadi mungkin bisa cari alternatif jalan lain ya. Iya. Oke follower, sekarang aku pindah di depan ya. Jadi kondisi di depan seperti ini kondisinya, ada kamera pengawas, ada layar CCTV, kemudian wah ini yang terpenting Pak ini Ya, Pak. keutamaan yang itu. Wah ini terpenting follower, ada namanya First Aid Kit atau P3K. Nah, ini belum dibuka nih Pak. Belum. Wah, masih sagelan ini. Kalau boleh tahu ini isinya apa aja Pak? Kita juga Belum tahu ya? Boleh dibuka? Biasanya kemungkinan itu ya. Biasanya ini ya. Perban apa itu? Perban ya. Perban, Hansaplas, Plus, perban, kasa, betadin. Hansaplas, betadin, mungkin ada ini Kapas. juga. Kapas sama ini apa? Alkohol? Alkohol. Ya. Biasanya itu. Ya. Revanol itu ada. Ya benar. Ya ini karena masih segel ya guys, nggak bisa Dibuka. dibuka. Oh. Apa dibuka? Nggak apa-apa. Apa Cek aja ya. Jadi. Oke. Penampakannya seperti ini. Ini kayak kotak makan Pak. Katanya dibantu Mas Arga untuk membukakan. Wah gampang ya, tapi kok. Kamu tadi tangan satu. Oh iya. Nah, kayaknya lengkap isinya. Itu apa? Ini kayu putih. Di sini ada kapas. Ada kapas. Kemudian ini betadin, minyak kayu putih. Ini Hansaplas. Ini alkoholnya. Ini alkohol. Ya untuk luka ringan ya. Ini salah satu antisipasi atau ini ya apa? Pertolongan pertama. Ada peniti juga. Wah, ini berarti pelayanannya bintang 5 ini. Palu ada di belakang palu. Palu pemecah. Palu pemecah kaca. Oh, palu pemecah kaca kalau terjadi ini ya, kebakaran atau kecelakaan. Hanya digunakan ketika darurat ya Pak ya. Iya. Ini daftarnya ada Hansaplas strap, Revanol, perban, kasa steril, kapas, peniti, gunting kecil, betadin, minyak kayu putih. Oke. Wah ini benar-benar pelayanan nih. Biasanya ini apa? Kalau sudah jalan gini, yang kayak penting hal-hal penting seperti ini remeh Pak Nggih. Tapi remeh. Sangat berguna. Sekarang driver yang bertugas Pak Rosi. Ya. Pak Rosi mungkin bisa diceritakan tugas dan tanggung jawabnya seperti apa Pak di Wirawiri Surabaya ini. Saya sebagai driver Ya, bertanggung jawab pada seluruh penumpang yang ada di dalam.
terutama ya kenyamanan, keselamatan, nyetirnya pun harus enak. Jadi nggak sembarangan harus nyetir ugal-ugalan, tidak bisa seperti itu. Nah, Jadi harus sesuai SOP perusahaan. oh ini ada penumpang baru. Silakan Mas. TIJ. Oh, ke TIJ. Iya. Oke. Nah, ada penumpang masnya tujuannya ke terminal Intermoda Joyoboyo. Nah, yang pertama kan menjaga tanggung jawab kepada penumpang dan keselamatan, Pak. Nah, terus selanjutnya Kenyamanan. pasti kenyamanan. Ya. Lain dari itu, Pak. Menjaga armada. Oh, menjaga armada ya. Armada tetap baik, kondisinya tiap turun harus dicek ban kurang angin apa enggak, Pengecekan armada ya. ada kayak kamera atau apa nanti ada yang rusak kita bisa motor ke atasan kan gitu. Intinya memastikan armada berjalan dengan baik ya, Pak. Baik. Supaya nanti di jalan tidak ada kendala. Nanti kalau ada kendala di jalan kan pelayanan kepada penumpang kan jadi menurun, Pak ya. Ya, betul. Nah, titik utama yang harus berhenti ada gambar stop bus. Ya. Tidak boleh melanggar ya. Tidak boleh melanggar. Ya, bagi penumpang juga Penumpang harus tahu kita sebagai driver ya kita dihormati juga, tidak boleh seenaknya sendiri, cuma harus sesuai titik stop bus yang sudah ditentukan. ditentukan sama Dishub Dinas Perhubungan Kota Surabaya, khususnya para masyarakat atau penumpang yang ikut Wirawiri Surabaya. Oke. Perlu digarisbawahi bagi calon penumpang ya, ini penting ya, tidak boleh turun dan naik seenaknya. Jadi naik dan turunnya sudah ditentukan oleh Dishub Surabaya. Nah, untuk naik dan turunnya itu berada di titiknya ada rambu tulisannya bis stop ya. Ya, stop. Bis stop. Oke. Bagi para calon penumpang, informasi ini harus tahu ya, harus tahu. Nanti takutnya ini apa? Buru-buru naik nggak tahu nanti ini tujuannya kemana ya, Pak? Ya, harus tahu tujuannya dan kemana, itu yang terutama. Tidak mau nggak tahu asal numpak nanti bingung, Nah, nanti kita yang susah, petugasnya juga repot. petugasnya juga repot. Oke. Ya, ini menyusuri jalan perkampungan. Ini daerah Gedung baru, Kedung Asem, Mas. Ya, Kedung Asem, Kedung Baru. Nah, jadi untuk bis Wirawiri ini menyusuri ya seperti ini loh. Untuk tanda rambunya itu ada rambunya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau calon penumpang harus di sini ya, naik dan turunnya ya, nggak boleh di sembarang tempat. Oke, ini kondisi kita berhenti maksimal 30 detik. Oke, Berhenti minimal 10 detik. oke. Minimal 10 detik, maksimal 30 detik ya. Mengantisipasi kemacetan, Pak ya. Ya, nanti ada penumpang takut ketinggalan kapan, biar 30 detik itu udah cukup. Kita lihat kanan dan kiri nggak ada, kita berangkat. Oke. Dan penumpang pun tidak perlu membuka pintu. Sip. Nah, itu yang terutama. Semua pintu sudah pakai tombol. Sopir yang
driver yang membukakan pintu semua pakai tombol. Jadi penumpang nggak perlu membuka handle pintu. Oke. Itu yang utama kan itu. Kecuali kalau duduk depan, Pak, atau dibukakan sama driver. Kalau duduk di depan ini biasanya dibukakan driver atau buka sendiri, Pak? Itu biasanya sih kalau pakai sapu biasanya dibuka sendiri. Oh, buka sendiri ya. Kita kan nggak nyampe. Oh iya, kan iya gitu. benar. Biasanya dibuka sendiri. Kita hanya mempersilakan selamat datang, mau tujuan kemana, kan gitu. Mengucapkan salam. Salam, sama ya itu salam yang utama kan itu. Salam. Salam. Mau kemana dan tujuan kemana. Oke. Jadi kalau calon penumpang yang mau naik turun nggak perlu buka pintu ya selama mau duduk di belakang. Jadi kalau mau duduk di depan biasanya nanti dibantu sama petugasnya atau nanti bisa buka. Kalau repot mungkin bisa dibantu petugasnya, Pak ya, kalau bawa barang ingin naik di depan. Kalau naik di depan atau mungkin kesusahan bawa barang nggak bisa buka, nanti bisa minta tolong petugasnya. Oke. Ya, semoga warga Surabaya ini ya banyak yang tahu, Pak ya, supaya ini ya, Pak, supaya nanti armadanya semakin banyak, terus terhindar dari kemacetan, terus pastinya nyaman, Transportasi yang nyaman, terus aman juga, nyaman, ber-AC. Pokoknya angkot kelas mewah ini. Angkot kelas mewah, namanya Wirawiri Surabaya, dari Dishub ya, Pak ya. Dari Dishub Surabaya. Dishub Surabaya ya. Jadi kalau yang nonton di daerah Jakarta, Solo, mungkin ada transportasi lain yang sudah ditetapkan di daerah masing-masing ya. Kalau Wirawiri Surabaya ini dikhususkan untuk wilayah Surabaya. Untuk penumpangnya nggak harus warga Surabaya, Pak ya. Untuk penumpang semua ya. Lain tanpa terkecuali, semuanya bisa naik dengan pelayanan yang sangat istimewa. Ada AC, ada kamera, keamanan, tidak ngebut, tidak ngepot. Iya. Tidak oling. Kayak bis kan oling. Masih oling, bukan oling lagi sekarang lebih nyaman. Terkoordinir. Apalagi kalau naik yang basisnya HiAce ya, Pak. Ya, Mas. Toyota HiAce itu malah lebih nyaman. Suspensinya lebih enak. Terus lebih panjang, lebih lega, lebih luas. Kalau menurut saya ya enak HiAce. Ya. Ya. Sementara naik yang ini dulu ya, follower. Jadi kan untuk HiAce kan aku nggak tahu. Saya kira di Joyoboyo ada. Ternyata kalau jalur HiAce itu di jalur kota. Benar. Kalau HiAce ya kalau menyusuri kampung-kampung seperti ini kan ya juga dimensinya karena besar dan panjang ya. Jalan. Jadi memadai untuk jalan kampung seperti ini kalau memakai HiAce. HiAce. Makanya untuk Dishub menyediakan Grand Max untuk dilalui warga Surabaya yang berada di kampung-kampung. Ini untuk armadanya basisnya Grand Max karena masih baru, Pak nggih. Ya, masih baru. Karena baru mungkin masih bersih. Mungkin kedepannya nanti kebersihannya tetap, Pak nggih. Tetap terjaga. Terjaga. Oke. Saya pastikan nanti semua unit harus tetap terjaga kebersihan, itu yang utama. Benar. Agar tidak menimbulkan
bau tidak sedap atau apa, nanti kan membuat warga tidak nyaman naik wira-wiri lagi. Benar. Menjaga penumpang Agar tetap nyaman. Baunya wangi. Baunya wangi. Oke. Ini sudah kembali ke lajur jalan raya daerah Novotel. Kedung Baru, masih di Kedung Baru, Jalan Kedung Baru. Batas maksimal kecepatan berapa, Pak? Batas maksimal 60, di atas 60 bunyi. Oh, ada ininya ya? Ada alarm. Ada alarmnya ya? Ya, bunyi. Itu nanti kalau bunyi, itu terdeteksi sama gimana? Terdeteksi ya? Iya, terdeteksi. Terhubung di pusat. Terhubung di pusat ya? Iya, terhubung di pusat. Nah, kalau sudah seperti itu nanti pasti ada teguran ya, Pak ya? Pasti ada teguran. Makanya kita nggak seenaknya kayak supir angkot-angkot yang biasanya kita supir kan gitu. Sekarang lain, semuanya harus ada sebuah peraturan. Maksimal kecepatan ya 60, minimal ya 30, 40. Ya. Kalau macet ya mungkin ya 10 kan gitu. Ya. Jadi para calon penumpang ya, kalau terburu-buru kerja atau untuk anak sekolah takut telat, itu apa namanya, Pak? Nggak boleh cepat-cepat atau mentak-mentak supir suruh cepat. Tidak boleh mengintimidasi driver supaya cepat, jalan cepat, ngebut ya. Jadi dari kalian sendiri yang memperkirakan waktu, gitu nggak, Pak? Iya, betul. Jadi untuk para penumpang waktunya harus disesuaikan, karena ini saya driver tidak boleh ngebut atau ugal-ugalan. Jadi sesuai standar saya kerja. Karena limitnya ada limit ya. Ada limit kecepatannya. Limit kecepatan. Kalau melebihi limit kecepatan terdeteksi di pusat dan nanti drivernya yang dapat teguran. Kita nggak bisa seenaknya kayak supir-supir angkot ngebut-ngebut gitu. Ya. Sekarang sudah tidak bisa, mohon maaf ya. Sekarang semua harus mengikuti aturan dari Dishub Surabaya. Jadi untuk para penumpang untuk berangkat kerja ataupun pulang berangkat sekolah, jadi tolong disesuaikan jamnya. Kan sudah ada rute-rutenya, keberangkatannya kan sudah tahu. Jadi harus HP-nya harus diaktifkan biar tahu rutenya di mana, jamnya berapa nyampe. Penumpang harus tahu, kan gitu. Bisa dilihat di internet, Pak? Bisa di internet ada. Nanti ada kok nanti aplikasinya. Aplikasi ada. Oh, ada Instagramnya. Iya, nanti ada itu jalurnya, nanti jam segini sampai sini. Gitu. Lampunya ada lambungnya 23. Ini lambung 23 sampai sini. Ada titik-titiknya itu sudah ada. Jadi untuk para penumpang bisa tahu. Terutama yang anak-anak kuliah kan udah tahu itu semua aplikasinya itu. Anak sekolah itu sudah tahu semua itu. Kalau ini aplikasinya apa namanya, Pak? Wah, itu saya nggak tahu. Saya pernah tadi malam lihat. Cuma saya nggak tahu aplikasinya apa. Ada itu. Ada. Kalau yang di Surabaya itu aplikasinya kan Gobet ya. Iya. Kalau yang ini nanti nanti info lebih lanjutnya. Nanti diberitahukan. Diberitahukan ya. Iya. Ini karena kan masih 2 hari, mungkin masih percobaan ya. Masih percobaan dan masih gratis selama seminggu. Bisa seminggu, betul. Makanya untuk para penumpang ya, jamnya tolong diperhatikan, karena kita driver nggak mungkin
mengikuti jamnya penumpang. Ugal-ugalan, Ya. ngebut. Nah, itu sudah tidak bisa. Ya gitu aja menurut saya, pemberitahuan untuk para penumpang yang mau naik Wirawiri Surabaya. Oke, mungkin video informasi di video ini kayaknya sudah lengkap. Mulai dari tadi pemberangkatan dari terminal Intermoda Joyoboyo, saya reviewkan. Informasinya mungkin sudah lengkap nggih, Pak. Nggih. Nanti kalaupun ada informasi lanjutnya nanti bisa saya sertakan di video lain waktu atau saya tulis di kolom Komentar. deskripsi. Kalau mau komentar nanti bisa di komen di kolom komentar. Sekarang jam 17.39. Ini jalan apa Pak? Mer ya, depan itu. IR Soekarno. IR Insinyur Soekarno yang. Ya. Ini macet karena di depan ada lampu merah. Ada APAR, alat pemadam ringan. Kalau ini namanya APAR. Ini yang dilarang makan ya Pak ya? Kalau minum nggak apa-apa ya? Tidak boleh makan dan minum. Oh nggak boleh ya? Tidak boleh. Oh seperti itu. Jadi menjaga Kebersihan. dan kenyamanan orang lain. Nanti mungkin kalau armadanya ini sampai sana ya Pak? Sampai pucuk mangrove sana ya? Kalau ini apa? Kalau itu belum ada. Belum ada. Karena kalau tempat lain mungkin ada, nanti menyusul mungkinan. Itu mungkin daerah Suramadu, Kedending itu bisa terhubung ke Joyoboyo ataupun Bungurasi. Itu rencana mungkin, nah kemungkinan sih kayak gitu. Kalau yang di ini daerah sana kan juga pelosok ya? Ya pelosok itu. Tapi nggak mungkin kalau di situ. Kalau situ nggak mungkin ya? Mungkin. Soalnya Jalannya terlalu kecil. Terlalu pelosok. Nah, kemungkinan ya itu ya, tapi ya yang diutamakan kan jalur CMP Kenjeran itu. Bisa ke Tambak Langon. Itu yang nanti dikejar sama di sub. Yang di apa? Armada 52 itu banyak loh Pak. Ini masih nambah lagi ya. Nah, menurut saya kan karena ini ya waktunya biar ini ya apa? Biar mepet ya. Maksudnya antara armada satu ke armada yang lain itu nggak panjang ya. Iya. Yang utama kan itu, jalur yang utama aslinya itu. Jalur yang daerah tengah itu. Itu daerah tengah kan nggak ada yang mau trayeknya diambil ya. Ini yang diambil jalan yang sudah nggak dilalui sama angkot. Oh yang trayeknya, maksudnya yang trayek yang nggak mau diambil itu gimana? Itu apa kayak seperti masih angkot-angkot yang masih beroperasi? Masih beroperasi itu Itu nggak bisa ya? Karena dia juga bayar ya? Bayar trayeknya itu ya? Trayek kan masih ada. SK-nya, trayeknya masih ada semua, kirnya ada. Iya, benar. Itu. Jadi jalan ini kan jalan RBK ini. RBK. RBK ya, Rungkut. Oh, angkot namanya RBK. Dulu ini Rungkut Ratang Kenjeran, RBK namanya. Angkot RBK-nya ini sudah disuntik mati ya? Sudah disuntik mati, sudah nggak ada mati-mati sendiri. Oh, mati-mati sendiri ya? Karena ya, sudah nggak ada penumpang ya. Peminatnya sepeda itu. Ya. Karena sepeda. Sudah peminatnya sudah nggak ada. Sini jalurnya RBK. Ya. Sini sampai di
mengambil alih ya? Mengambil alih itu belum berani, hanya itu anak-anak demo atau gimana kan. Iya. Kami kan masih ada izinnya kan. Iya, benar. Berarti di sub ini menggunakan Wirawiri Surabaya ini untuk mengisi trayek yang kosong ya sebenarnya ya? Iya, betul. Mengisi trayek yang kosong. Kalau mau teman-teman ikut ya harus trayek harus ditarik. Sekarang di titik pemberhentian daerah Semampir. Wah, karena menghalangi yang belakang 10 detik langsung kita berangkat, takutnya malah menimbulkan kemacetan. Kita hanya menyesuaikan jalan. Nah ini Pak, Nah, inilah jadi Pak pulang ini. Oh, ini bukan trayek sini ya? Bukan. Ini trayeknya LNR tadi. Tadi itu trayek apa Pak? Angkut apa Pak? LNR Kenjeran Meratang Joyoboyo. Tapi ke Kenjeran sudah nggak ada. Nggak sampai Kenjeran berarti? Kenjeran, tadi Meratang sama Joyoboyo itu. Meratang sama Joyoboyo. Meratang Joyoboyo. Pak, jarak dekat ya? Tambah Iya, malah jarak dekat. Iya. Soalnya di sana kan sudah nggak ada penumpang. Oh iya. Makanya itu nggak ada yang masuk ke Kenjeran. Ini tadi kan lewat terminal Batang ya Pak? Iya lewat, nanti lewat. Tapi nanti masuk? Nanti masuk cuma lewat. Oh lewat. Iya. Ikutan. Jembatan apa Pak ini Pak? Lupa. Jembatan apa? Surabaya lah. Nyampe di terminal intermodal Joyoboyo. Pemberhentian terakhir ya Pak? Pemberhentian terakhir di terminal Joyoboyo. Terima kasih.